Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu Kartininya pendidikan, ibaratkan seperti itu. Nah, kini sudah ada dengan kita. Nanti kita akan ngobrol bareng dengan beliau. Gimana sih menjadi seorang wanita yang berpendidikan sampai S2, Mbak ya? Gimana Mbak kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. biasa. Kegiatan hari ini apa Mbak? Sekarang masih aktif kerja di Laksana Sati Mandiri jadi pejuang yatim. Oke, sebagai amil. Sebagai amil. Oke. Keuangan. Dulu pas waktu Mbak sebelum melanjutkan S2 sampai S2 jenjang S2 itu pendidikan waktu itu SMA apa SMK? Di MAN. Di MAN ya. Aslinya mana emang Mbak? Secara aliyah, tapi lebih ke Islamikan. Ke Islami. Oke. Kayak sekarang SMA Islam kayak gitu. MAN MAN 3 Kediri. Jadi Kediri. itu salah satu MAN favorit sih di Kediri. di Kediri itu. Oke. Kok bisa nyampe Surabaya gitu? Panjang ceritanya. Lumayan panjang. Mungkin Soalnya kalau diceritain boleh nggak bisa diceritain singkat. sedikit sesingkat mungkin dari Kediri hijrah ke Surabaya gitu. Dari Kediri ke Surabaya. Jadi kalau waktu kenal MSc ini sebenarnya udah bukan hal yang baru sih. Soalnya dari kakak saya juga alumni MSc juga. Oh, berapa saudara Mbak? Kalau saudara kandung ada 4. Jadi, tapi kita punya saudara yang beda ibu itu ada 3 orang. Jadi totalnya ada 7. Gitu. Kakak juga udah masuk MSc ini? Kakak tuh udah masuk MC dulu. Jadi yang istilahnya babat alas itu ke Surabaya itu kakak itu. Nah kalau saya sebagai adik cuma ngikuti aja. Ngikuti ya. Udah enak. Masuk MSc itu tahun berapa kira-kira? Masuk MSc itu berarti lulus SMA tahun 2011. 2011 masuk ke MSc. Masuk MSc lulus tahun 2012. Itu asramanya masih di sini apa di? Asramanya masih di sini. Masih di sini. Masih di sini, masih di Surabaya. Ngambil prodi apa ini Mbak? Ngambilnya di akuntansi komputer, akuntansi perkantoran. Tapi pas waktu sekolahan itu IPA apa IPS? Sekolahnya IPA. IPA. Kok ngambil Katanya mengkhianat ya. Iya. Akhirnya ngambilnya di akuntansi. Soalnya emang jurusannya lebih di situ sih. Dulu kan pilihannya ada di GTKI, guru TK, terus desain, teknik komputer kayak gitu, akuntansi. Nah, satu-satunya jurusan yang kira-kira masih bisa dijangkau dengan bekal masih dari rada IPA. sejalur. Maksudnya nggak sejalur juga sih. Cuman kayaknya hitung-hitungan gitu kan, akuntansi kan lebih ke situ pencatatan. Oh oke lah, kayaknya insya Allah bisa. Ya, akhirnya ngambil di situ. Nah, hal yang banyak didapat nih dari Mbak Nafia sendiri, karena kan di MSc khususnya kan itu kan terkenal 3 pilar utamanya nih Mbak, dari akademik, terus asrama, sama entrepreneur. Nah, dari Mbak Nafia sendiri boleh monggo diceritakan dari 3 pilar utama ini yang paling berkesan sehingga Mbak Nafia ini lanjut sampai jenjang S2 gitu loh. Mungkin dari akademik ataupun yang lainnya gitu. Masing-masing 3 pilar itu punya poin tersendiri ya. Jadi mulai dari akademiknya, dari akademik, dari pendidikan akuntansinya, itu kan jadi bekal saya untuk akhirnya bisa bekerja. Jadi punya keterampilan dalam hal pengetik dari skillnya. Jadi lebih ke skillnya itu, akhirnya bisa untuk itu kerja itu. Terus kalau asramanya, itu benar-benar banget sih akhirnya ngubah kehidupan saya waktu saya itu. Jadi dulu waktu MAN, meskipun saya itu sekolahnya di MAN, itu tuh kayak ABG labil gitu loh. Yang masih berontak, masih kelihatan jati diri kayak gitu. Nah, tapi masih akhirnya egonya juga masih. Egonya bener banget, egonya masih tinggi banget. Apalagi saat itu saya tinggal bertiga aja di rumah sama adik saya yang cowok. Dan adik cowok itu butuh perhatian lebih kan. Betul. Jadi ada pandangan itu dulu tuh ibu saya tuh pilih kasih kayak gitu. Itu ada tuh waktu SMA itu teman. Tapi akhirnya di MSc tuh jadi akhirnya kebuka mindsetnya. Oh, akhirnya penerimaan bahwa nggak seperti itu sebenarnya kayak itu firasat kitanya itu aja. Dia, anak tengah mungkin. Karena masih ada anak terakhir. Karena masih ada terakhir dan cowok juga gitu, sip-sipnya pokoknya kayak gitu. Jadi pendidikan asrama di MSc itu akidah kan ada akidah, kan waktu dininya kan waktu malam ada pendidikan Islamnya gitu toh. Itu banyak banget yang dapat di dalam kehidupan pokoknya diterapkan gitu. Terus apalagi yang terutama entrepreneur tuh dagang bahasa.
dagang jualan itu ya. Tapi sebelum waktu masuk MSC itu ada mindset saya harus jualan dagang nih gitu. Sama sekali nggak ada. Gitu. nol nggak ada sama sekali. Jadi emang dari kecil nggak pernah sih kalau jualan tuh nggak pernah sama sekali. Tapi pas waktu di sini akhirnya mau nggak mau gitu loh. Awal jualan apa, Mbak? Awal itu kemarin sih madu, karena memang kita kerjasamanya sama Air Mancur kan waktu dulu itu. Pas waktu dulu. Waktu dulu tuh Yatim Mandiri sini ya MSC itu kerjasamanya sama PT Air Mancur. Jadi produknya itu lebih ke madu rasa kayak gitu. Yang dulu yang waktu itu dulu juga kerupuk, cuma saya nggak ngambil sih, yang lebih banyak sih madunya kemarin. Gitu. Awal pas waktu masuk ke sini MSC itu harapan besar Mbak itu apa? Yang penting pokoknya kemarin lanjutin sekolah sih. Jadi nggak berhenti di SMA aja, nggak berhenti di mana aja gitu. Berarti dari awal mindset pendidikan itu sudah ada di banget. Jadi emang dari kecil ibu saya terutama, karena emang yatim dari kecil kan, dari sejak 5 tahun tuh ayah udah nggak ada. Jadi ibu itu dari kecil udah mindsetin bahwa pendidikan itu nomor 1. Penting banget. Penting banget sampai meskipun nggak bisa bayar buat les, tapi ibu saya yang ngasih pendidikan sendiri gitu. Pokoknya gimana caranya kamu biar tetap bisa belajar meskipun kamu nggak ikut les kayak teman-temanmu. Itu tiang motivasi utama itu, Mbak. Banget di situ. Setelah lulus dari MSC itu, perjalanan Mbak itu lanjut ke S1 ataupun cari relasi pekerjaan dulu? Jadi di MSC itu kan akhirnya dapat link buat magang kan. Jadi pertama kali saya kerja itu dari tempat magang saya itu di Syariah Banking Institute. Dia itu salah satu konsultan perbankan syariah. Jadi pas waktu itu tahun 2012, berarti awal tahun 2012 itu kan masih ngetrennya bank syariah tuh lagi in gitu pokoknya. Dulu itu. Lagi innya bank syariah itu. Nah, akhirnya tiap bulan itu ngadain seminar perbankan syariah. Jadi ngasih basic course perbankan syariah, terus tentang audit syariah, keuangan syariah, kayak gitu. Tiap bulan. Jadi konsultan perbankan. Dari situ ada ini. Dari situ kan dapat ilmu juga sih. Kayaknya harus belajar lanjut lagi kayak gitu. Nggak bisa kalau berhenti di sini toh. Pergi lulusan SMA sekarang udah menjamur kan, udah banyak S1 aja sekarang udah banyak gitu. Jangankan kan SMA, Mbak. S1 aja sudah. Jadi udah kita lanjut S1 pokoknya harus lanjut kayak gitu. Nah, akhirnya ngambillah masuk kuliah di Muhammadiyah itu. Di Surabaya sini. Nah, di Surabaya. Pas waktu tahun 2020. Tahun berapa? 2012 itu masih kerja di belum. 2012 masih di konsultan perbankan tadi kan. Masih. Syariah. Terus tahun awal 2013 baru ada lowongan di Yatim Mandiri gitu. Terus jadi ada panggilan gitu sih. Kok pengen ngabdi lagi sih jadi pejuang yatim gitu. Akhirnya coba ngelamar. Artinya terpanggil lagi ya, Mbak? Selama pendidikan S1, kendala Mbak Nafia sendiri tuh ada nggak yang paling terberat dan terkesan nih? Selama pendidikan, selama kuliah S1 itu yang paling dan diiringi pekerjaan juga gitu. Ya karena nyambi itu ya paling waktu malam, karena kuliahnya kan ngambil reguler, nggak ngambil yang Sabtu Minggu kan, ngambil reguler. Jadi pagi harus kerja, sore itu ada TPQ, ngajar terus, juga ngajar juga, terus baru malamnya kuliah. Jadi tuh berangkat kuliah tuh rasanya tuh kayak berangkat mau ke tempat tidur itu udah banyak. Rasanya berat banget. Berat banget, udah ngantuk juga ya, capek. Tapi kalau udah ketemu sama teman-teman, terus apalagi ketemu dosen yang bisa nyampaikan dengan menarik itu, jadinya melek gitu ya. Berarti tapi mood booster yang paling kalau misalkan Mbak lagi malas kayak pengen tidur, tapi mood booster yang Mbak bikin semangat lagi apa, Mbak? Biasanya aku telepon sama ibu sih. Itu ya, Mbak? Kuncinya. Jadi orang tua itu kan. Jadi kalau semangat lagi bosan lagi nggak itu telepon Bu, itu perjuangan, hidup itu perjuangan. Mesti ibu bilangnya mesti gitu. Jadi akhirnya semangat lagi. Nah ini saya lihat nih dari CV Mbak Nafia nih. Mbak Nafia juga aktif di organisasi juga, Mbak ya? Lumayan. Sejak pas waktu S1 sudah ikut organisasi. Organisasi itu sebenarnya lebih dari SMP sih. SMP itu ikut pramuka. Jiwa pendidikannya juga sudah mulai dari jadi memang sebenarnya padahal mondok ya, waktu SMP itu kan mondok, tapi
udah ikut aktivis pramuka pada gitu, jadi sering ikut lomba-lomba, apalagi pramuka kan memang ajarannya hidup mandiri kan. Betul. Hidup mandiri, kayak camping, survival, kayak gitu, survival, benar-benar. Jadi di pramuka itu yang akhirnya juga lanjut ke SMA. Jadi waktu di MAN tuh masih ikut pramuka, masih aktif. Terus juga waktu di MAN itu dapat amanah juga jadi ketua unit divisi mading, jadi personalistik. Jadi di situ itu nggak ada yang di situ ya? Ada ini ada nih ketua unit mading ada. Jadi saya jadi ketua unit mading waktu personalistik di MAN. Kalau waktu di S1 S2 itu paling ikut hima aja, himpunan mahasiswa manajemen, tapi sebagai anggota aja. Soalnya memang prioritas utama kan pekerjaan ya. Betul. Kalau sampai pekerjaan ada juga tuntutan dari nilai. Jadi paling nggak waktu aktivis organisasi itu cuma buat selingan aja kalau waktu kosong kayak gitu. Tapi sering ikut juga webinar, workshop. S2 emang semangat lah Mbak. Semangat gitu. Kok semangatnya pas waktu S2? Mungkin juga lingkungan mempengaruhi ya. Antara kuliah yang di lingkungan swasta sama lingkungan itu beda banget memang. Jadi dari situ jadi tahu kalau di negeri memang pendidikannya lebih diutamakan kan. Jadi kayak workshop seminar tuh lebih sering banget diadain. Pas waktu S2 itu nggak? Pas waktu S2. Lulus S1 berarti tahun? S1 tahun 2016. Itu langsung lanjut ke S2? Belum. Jadi S1 4 tahun kan, 2012 sampai 2016. Terus masuk S2 itu baru awal 2018. Masuk S2-nya ya? Masuk S2 2018. Selesai tahun? Selesai tahun 2020. 2 tahun Mbak ya? Keren. Itu dari berapa orang Mbak? Kalau yang S2 seangkatan Mbak? Seangkatan S2 itu ada sekitar 75. Dan yang lulus 2 tahun? Yang lulus 2 tahun cuma 4. 4 orang? 4 orang aja. Itu S2 selama 2 tahun yang dari 70 berapa? Dari 75. 75 itu hanya yang lulus 4 orang? Satu angkatan. Dan itu salah satunya Mbak Navia? Alhamdulillah. Setelah lulus dari S2 juga kan mungkin ada angan-angan ataupun planning dari Mbak Navia sendiri nih. Karena pendidikan kan dari Mbak sendiri juga memang sudah pendidikan itu hal penting. Nah, saya pernah dengar pepatah nih Mbak, wanita itu ataupun ibu Mbak ya, itu madrasah pertama bagi keluarga dan kepala sekolahnya itu memang suaminya misalkan gitu. Nah, itu tanggapan dari Mbak sendiri apa sih Mbak? Apa benar wanita itu benar-benar madrasah paling utama? Dan di luar sana banyak yang teman-teman ataupun pemuda-pemudi itu banyak yang masih kekurangan pendidikan. Yang tidur di kolong jembatan juga kan itu kan masih pengen perhatian dari pendidikan pemerintah ataupun dari kita sendiri gitu. Nah, mungkin bisa di sharing-sharing dari Mbak Navia sendiri gitu. Jadi yang pertama mengenai bahwa ibu adalah madrasah utama itu benar banget. Benar banget Mbak ya. Benar banget. Lagi di ayat Al-Qur'an tadi ya, itu juga sudah ada bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Jadi salah satu motivasi juga sih untuk terus belajar. Meskipun memang ada pandangan bahwa belajar itu nggak harus di bangku kuliah, nggak harus di bangku sekolah. Belajar itu bisa dimanapun. Guru bisa kita dapatkan dari siapapun itu. Aku sama kamu ngobrol gitu kan juga bisa jadi kamu adalah guruku. Kita ketemu sama anak kecil, mungkin bisa jadi dia adalah guru kita. Saya. Kayak gitu. Nggak semua orang yang lebih tua itu bisa jadi guru kita. Jadi dimanapun kita harus belajar. Dan Rasulullah juga itu kan nyampein bahwa belajar itu dari kubur sampai ke liang lahat. Jadi sampai kita nanti meninggal masih ada kewajiban untuk belajar gitu loh. Jadi itu motivasi juga utama buat terus untuk belajar. Kalau misalnya kita nggak bisa belajar sendirian, nggak bisa belajar kan, kalau sekarang kan lagi daring online gitu kan, ya masuklah ke kuliah kayak gitu. Kalau emang keterbatasan biaya, ya carilah dimanapun kamu bisa belajar kayak gitu. Jangan jadikan alasan. Betul, jangan jadikan alasan. Keterbatasan itu memang ada, cuman itu bukan alasan gitu. Tapi malas aslinya. Malas mencari. Padahal juga di luar sana kan banyak relasi kayak semacam relawan itu kan menemukan beasiswa juga banyak banyak. Pokoknya itu loh, manjada bajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, itu benar banget. Kalau sering yang penting ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi pepatah-pepatah itu sebenarnya benar semua gitu loh. Tinggal kita mau nggak nerapin gitu. Kadang juga kan kita udah punya planning, saya mau ambil beasiswa ini. Kadang kita tergoda juga Mbak ya, namanya anak muda mungkin. Teman ngajak sini, ayolah mending kerja aja gitu. Ini kita bahas kerja nih Mbak. Kan kalau misalkan khususnya pemuda atau pemudi nih,
Kalau sudah kerja itu kan dia sudah tahu yang namanya duit. Kadang juga kalau misalkan sudah tahu duit itu, kalau udah seneng rasanya megang duit sendiri. Betul. Kadang kan ngapain kuliah kan gitu kan. Teman saya juga ada yang seperti itu. Nah, ngapain sih kuliah, orang kita juga udah punya penghasilan. Toh sarjana banyak yang nganggur. Kan kebanyakan seperti itu, yang berbicara seperti itu. Nah, tanggapan dari Mbak sendiri itu apa mengenai perkataan seperti itu dari orang-orang yang sekiranya mungkin bisa dikatakan meremehkan ya, Bu. Seperti itu gitu, Mbak. Nah, jadi yang menarik itu kemarin saya pernah dapat gambar gitu kan. Jadi di gambar itu ada 2 perbandingan gambar. Yang satu itu dapur, gambaran dapur yang kumuh, kotor gitu. Nah, yang satu itu dapurnya kayak kafe gitu loh. Jadi yang bersih, terus peralatannya juga bagus kayak gitu. Nah, di situ tuh yang menarik juga ada kata kalau perempuan terutama ya, wanita paling nanti kalau sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya ke dapur, gitu kan. Tapi lihat dulu dong, dapurnya lo beda gambarnya, gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak sekolah, kamu nggak itu, ya mungkin bakalnya juga ya memang ada orang-orang yang sukses tanpa harus kuliah, itu ada. Cuman dengan kamu kuliah, kamu akan nanti mengenal teman-teman baru, mengenal orang-orang yang baru, mengenal lingkungan yang baru. Dari situ tuh nanti wawasan kamu akan lebih luas, gitu loh. Dan itu tahu ilmunya seperti apa gitu. Oke. Dapurnya juga VIP mungkin. Oke, siap. Dari situ, nah, dari Mbak Navia ini kita teman-teman ya bisa banyak belajar apa sih pentingnya pendidikan, Mbak ya, khususnya bagi wanita. Nah, sekarang nih saya mau minta pesan saja, satu pesan khususnya buat kaum perempuan mungkin, Mbak ya. Kenapa sih pendidikan itu penting? Jadi yang sudah kita bahas tadi. Iya. Nah, ya tadi bahwa wanita itu, atau nanti kita ada jadi seorang ibu. Jadi ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi tujuan utama belajar adalah juga untuk menjadi standar untuk masa depan anak-anak. Bahwa kalau ibu saya atau ibu kamu nanti udah jadi S2, maka paling tidak anaknya nanti minim juga nggak harus lebih baik gitu loh. Iya, betul. Nggak sama pun itu alhamdulillah, tapi jangan sampai kalau bisa itu lebih buruk gitu kan. Mesti tujuan utamanya pengennya kan anak lebih baik daripada orang tuanya kayak gitu. Betul. Jadi bisa mantepin standarnya biar anak itu nanti lebih baik dari kita kayak gitu. Oke. Nah, itu ya teman-teman, kita bisa sharing tentang masalah pendidikan dengan Mbak Navia ini. Terus juga kita tahu orang malas itu kebanyakan alasan, Mbak ya. Soalnya belajar itu nggak harus kita harus ada guru, Mbak ya. Anak kecil aja kita bisa jadi guru kita kan. Tentang kehidupan terutama kan. Kalau misalkan kita menjadikan alasan, ya kita akan tetap di situ aja, Mbak ya. Jangan jadikan alasanmu itu sebagai alasanmu, tapi alasanmu itu sebagai jalanmu untuk menuju kesuksesanmu. Oke? Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di channel kami. Jangan lupa tonton di channel Pemuda Inovasi.